Bagi yang videonya masih off, silakan dihidupkan semua. Oke. Terima kasih. Thank you for joining me in this Zoom meeting. Kita akan mulai pelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, jika nanti Zoom ini tiba-tiba mati, sedangkan pelajaran kita belum selesai, nanti anak-anak langsung join lagi seperti biasa ya. Lalu yang kedua, jika kalian berada di tempat yang hening, yang sepi, dan tidak ada suara-suara lain yang mengganggu, saya minta tolong mic-nya dihidupkan saja. Jadi mikrofonnya bisa dihidupkan. Jadi ketika kita nanti dalam pelajaran bisa dua arah komunikasinya ya. Paham? Jadi saya tidak seperti ngomong sendiri ya. Jadi karena ini kita di ruang kelas virtual, jadi kita tetap bisa komunikasi dua arah. Paham anak-anak? Ya, silakan dibuka mic-nya yang berada di ruangan sendiri yang tertutup, yang tidak ada suara-suara yang lain. Silakan, nggak apa-apa. Dibuka aja mic-nya. Ya, kok nggak ada yang buka mic ya? Apakah kalian itu ada bersama dengan orang lain di ruangan itu? Oh, bersama dengan orang lain. Oke. Baik. Saya mohon nanti jika saya bertanya sesuatu dan kalian ingin menjawab, silakan dijawab ya. Tidak perlu malu-malu ya. Oke. Salah nggak apa-apa. Namanya salah juga belajar itu kalau nggak salah bukan belajar namanya. Oke ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, saya mohon semua videonya dihidupkan. Saya ingin melihat wajah-wajah kalian. Ya, Jevon, Samuel, Noah, Helena, Chris, Lois. Ini siapa ini? Namanya kok aneh ini ya. Ini siapa ini? Dev EDMW. Ini siapa ini ya? Oke. Saya tidak akan mulai jika semuanya belum menunjukkan wajahnya. Baik, saya tunggu. Saya mohon semua video dihidupkan. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini, ya. Oke, sudah ada 19 siswa yang bergabung dengan kita. Oke, baik. Jika kalian tidak mau membuka video, ya sudah. Saya tidak bisa memaksa ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, oke? Let's pray together in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus, for this opportunity that we can learn English today. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa bertemu dengan guru dan teman-teman kami. Kami akan belajar bahasa Inggris hari ini. Kami mohon anugerah Roh Kudus-Mu untuk memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang akan diterangkan oleh guru kami. Namamu kami puji kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita. Please open your student book. Unit 7, page 78. Unit 7, halaman 78. Oke? Karena kalian sudah kelas 6,
Miss Mar inginnya itu pembelajaran kita tuh lebih banyak ke diskusi ya. Jadi bukan satu arah dari Miss Maria saja kepada kalian, tapi Miss Mar ingin kita berdiskusi dua arah ya. Jadi kalau seandainya kalian ingin berpendapat sesuatu atau ingin menjawab pertanyaan dari saya, jangan sungkan-sungkan, hidupkan mic-nya lalu berbicaralah. Oke? In this unit, from the title, we can read the title is Helping the Community. Helping the Community. In Indonesian, it means membantu komunitas atau membantu society, masyarakat. Ya, mungkin di Indonesia ini tidak terlalu menjadi budaya kita, tetapi karena ini adalah buku dari luar negeri, they have this culture, oke? Mereka punya budaya ini, helping the community, oke? Apa yang kita akan pelajari di unit ini? Kalian bisa baca di halaman 79 atas sendiri. Halaman 79 atas sendiri, ya. The first one is community service activities. Community service activities atau aktivitas kegiatan pelayanan masyarakat. Ya, pelayanan masyarakat. And the second one is about reporting what someone said. Jadi melaporkan apa yang seseorang katakan. Ya, nanti kita akan belajar ya. Pelan-pelan aja dulu. Sekarang kita akan membahas tentang community service activities atau kegiatan pelayanan masyarakat. Ya, kalau kalian lihat di halaman 78, ya, lihat halaman 78 itu, kira-kira yang muncul di pikiranmu dengan mendengar kata-kata pelayanan masyarakat itu apa? Coba Miss Mar ingin mendengar 2 atau 3 orang yang berpendapat. Pelayanan masyarakat, apa? Kegiatan itu apa sih? Pelayanan masyarakat itu apa? Ada yang ingin menjawab? Berpendapat, silakan. Ayo, jangan malu-malu ya. Ada? Silakan. Mendonorkan baju. Gimana, Paula? Mendonorkan baju yang tidak butuh. Mendonorkan baju yang tidak butuh. Oke. Kalau istilah tepatnya mungkin bukan mendonorkan ya, tapi menyumbangkan ya. Kalau donor itu seperti darah ya, donor darah. Tapi artinya sama aja sih, menyumbangkan. Oke. Paula, thank you. Yang lainnya, coba. Apa sih pelayanan masyarakat itu apa? Contohnya itu tadi ada apa? Menyumbangkan baju yang layak pakai, atau kalau di situ dilihat ada bake sale atau apa ya, penjualan kue tapi yang murah gitu kan. Terus apalagi mungkin benda-benda yang bisa kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalnya kita punya pakaian, mainan, atau barang-barang yang masih bagus dan bisa dipakai orang lain, kita sumbangkan. Nah, pelayanan masyarakat itu sesuatu yang kita lakukan untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Ya, jadi community service itu we do something for people in need. Jadi kita melakukan sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi paham ya. Mungkin kita di Indonesia tidak terlalu familiar dengan istilah ini, tapi di luar negeri yang saya tahu itu mereka melakukan ini. Misalnya ada istilah garage sale atau tulisannya itu GARAGSALE, garage sale. Artinya mereka itu mengeluarkan baju-baju atau benda-benda yang mereka sudah tidak butuhkan tapi masih bagus keadaannya. Nah, itu mereka tata di garasi mereka, lalu mereka jual dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, itu konsepnya ya. Itu salah satu contohnya. Ada lagi yang melakukan donor darah, atau ada yang melakukan menjual kue dengan harga yang sangat murah. Nah, itu adalah konsep community service activities. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya.
Oke. Kita lanjut. Nah, contohnya apa saja? Kalian bisa baca sendiri ya di situ ya di halaman 78 bagian B. Ada donate clothes. Donate clothes atau menyumbangkan baju. Lalu ada organize food drives atau mengatur pendistribusian makanan. Ya. Number 3, help the homeless. Membantu tunawisma. Ada yang tahu nggak tunawisma itu artinya apa? Tunawisma. Kalau kalian tahu tunanetra, itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Tunarungu, orang yang tidak bisa mendengar. Nah, kalau tunawisma, mungkin ada yang tahu? Orang yang tidak punya rumah. Betul, Jevon. Orang yang tidak punya rumah itu namanya tunawisma. Nah, ini kalau di luar negeri, mereka biasanya itu seminggu 2 kali melakukan memberi makan khusus untuk tunawisma atau pengemis atau gelandangan yang ada di daerah mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh community service ya. Kemudian ada hold bake sales, artinya mengadakan penjualan kue. Ya, mengadakan penjualan kue. 5. Visit elderly people, mengunjungi orang-orang tua. Ya, bisa ke panti jompo, bisa ke panti reda, seperti itu ya. Tempatnya orang-orang yang tua yang butuh perhatian, gitu ya. Kemudian number 6, ada volunteer at an animal shelter. Ini adalah volunteer itu bekerja dengan ikhlas ya, maksudnya menyumbangkan diri ya untuk bekerja di penampungan hewan. Jadi ada banyak hewan-hewan yang ditelantarkan, diselamatkan, ditampung di animal shelter. Nah, kita bekerja di situ dengan cuma-cuma atau gratis. Lalu kemudian ada, nah ini mungkin kalian pernah lakukan ini, clean up beaches atau membersihkan pantai. Pernah nggak kalian melakukannya? Nggak pernah ya? Mungkin ada yang pernah mengalami? Mungkin dengan komunitas, oh iya Korita, thank you sudah menjawab. Korita pernah. Mungkin dengan gereja atau dengan komunitas yang lain, kita ingin menyumbangkan sesuatu. Mungkin kita nggak punya uang, mungkin kita nggak bisa menyumbangkan yang besar-besar, tapi kita bisa memulai dari hal yang kecil, yaitu membersihkan pantai. Jadi pantai yang banyak kotoran kita bersihkan. Itu bisa. Itu termasuk community service ya. Lalu yang ke-8, collect money atau mengumpulkan uang atau menggalang dana istilahnya ya, for charity, untuk amal ya. Collect money for charity. Kalau kalian tahu yang mengumpulkan uang ini ada satu platform tertentu, kitabisa.com kalau kalian tahu. Ada yang pernah dengar itu? Jadi ada misalnya ada yang sakit, bayi, tumor, ya dia menggalang dana dari platform tertentu, kitabisa.com atau yang lainnya. Ya, itu termasuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Itu tadi tentang community service activities. Jadi what we do for people in need ya. Community service itu adalah what we do, apa yang kita lakukan for people in need, untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke ya, itu tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 79. Oke, Bismar akan menayangkan sesuatu. Bentar ya.
Oke, kita akan mendengarkan sesuatu dan menulis huruf-huruf yang sesuai dengan kata yang kalian dengar. Oke. Bentar ya. Masih loading. Tunggu. Oke, halaman 79. Part C ya, yang ini ya. Silakan didengarkan. Lalu kalian tulis. C. Look at Sorry. Bentar ya. C. Look at the pictures. Listen and write the letters. A. It's important to look after the environment, so our class helps to clean up beaches. B. Some people hold bake sales to sell cakes to make money. C. He likes to organize food drives to collect food for poor people. D. We can collect money from people to give to the poor. E. You can help the homeless every weekend. F. She is going to visit elderly people to talk to them this week. G. Many people donate clothes when they are too big for them. H. I love animals, so I often volunteer at an animal shelter. Oke, sudah semua? Sudah ya? Apa perlu diulangi? Nggak perlu ya. Oke, let's check the answers. Oke, kita buka ini. Oke, the first one, the A is clean up beaches ini ya. Oke, when you want to do something for your community, you can start with small thing like clean up beaches. Okay. B is this one, hold bake sales. Ya, mengadakan penjualan kue. C is organize food drives. Ini mengatur pendistribusian makanan. Okay. And then D is collect money from people for charity. E is this one, help the homeless by giving them food. Okay. F is visit elderly people. Yang ini, F, visit elderly people. Jadi, to talk to them. Jadi, orang-orang tua ini nggak butuh apa-apa sih sebenarnya. Mereka cuma ingin diajak bicara gitu ya. Nggak diacukan gitu. Then next, G is donate clothes. Ini ya. You can donate your clothes when you don't want to wear them anymore. Jadi kalau kamu sudah nggak pengen pakai baju tertentu, tapi masih bagus keadaannya, you can donate your clothes. Bisa menyumbangkan pakaian kalian. And then the last one is animal shelter. Ya, volunteer in an animal shelter. Oke? Betul semua anak-anak? Oke, very good. I trust you can do the amazing job. Okay, now let's move on to the second material about reporting what someone said. Jadi melaporkan kembali apa yang orang lain katakan. Nah, sekarang Miss Mar ingin tanya dulu. Apakah di pelajaran tematik kalian itu pernah mempelajari kalimat langsung, kalimat tidak langsung? Pernah tidak? Oke, pernah ya? Atau kalian tidak paham?
Kalimat langsung itu apa? Kalimat nggak langsung itu apa? Oke. Siapa yang raise hand ini siapa ya? Karena tidak terdeteksi namanya tidak terdeteksi ini di sini. Siapa tadi yang barusan raise hand? Boleh direspon? Halo? Oke, dia ada jawaban ya. Ternyata saya di ghosting ya. Oke. Anak-anak, jadi kalimat langsung itu ketika kita mendengar orang lain berbicara langsung. Misalnya, saya sedang mengajak bicara kalian ya. Kamu itu mendengar kalimat langsung dari saya. Paham? Contohnya gini wes. Tadi Selin ya. Selin dosen kali ya. Kita sedang berbicara kan? Nah, Selin sedang mendengar kalimat langsung dari saya. Oke, paham? Nah, lalu Selin ketemu sama Esti. Ya. Esti tanya, Selin, tadi Miss Maria itu bilang apa sih? Selin ngomong apa yang saya omong ke Esti. Itu namanya Esti mendengar kalimat tidak langsung. Paham? Paham ya? Jadi kalau kalimat langsung, kamu itu mendengar langsung dari pembicaranya. Seperti sekarang ini, kamu mendengar langsung kalimat dari saya. Anak-anak, besok ada, misalnya ya, anak-anak besok ada Zoom. Kalian mendengar kalimat langsung dari saya. Oke? Nah, tapi ada temanmu yang enggak tahu tentang pengumuman ini. Lalu dia tanya ke kamu, apa tadi Miss Maria pengumuman apa? Oh, kata Miss Maria, besok akan ada Zoom. Itu namanya kalimat tidak langsung karena tidak langsung dengar dari orang yang ngomong. Paham? Sampai sini paham dulu ya? Nah, yang hari ini kita pelajari itu dalam bahasa Inggrisnya, anak-anak. Oke? Ya, kita baca pelan-pelan ya. Kalian perhatikan dulu yang part E. Oke, halaman 79 part E yang bawah kalian perhatikan. Yang sebelah kiri, oke, kan ada tabel tuh. Yang sebelah kiri, yang ada highlight abu-abunya itu adalah kalimat langsungnya. Oke, contoh, I donate clothes. Anggaplah ini saya yang ngomong ya. I donate clothes. Aku menyumbangkan pakaian. Nah, ketika kalimat saya ini kamu sampaikan kepada orang lain, menjadi kalimat tidak langsung kan, itu berubah menjadi yang sebelah kanan. She said, she kan saya perempuan tuh. She said that, dia berkata bahwa. She donated clothes. Dia menyumbangkan pakaian. Oke? Yang berubah, kalau kalian perhatikan, yang berubah apa? Coba Miss Mar pengen tahu. Kalian mengikuti apa enggak? Yang berubah dari kiri ke kanan itu apa? Donate-nya, betul. Donate-nya itu berubah. Oke ya. Lalu selain donate, apalagi yang berubah? Ada ditambahi she said that. I berubah menjadi kata ganti kan? Iya toh? Kan bukan saya lagi yang ngomong. Jadi dirubah kata ganti sesuai dengan orang yang ngomong. Kalau perempuan, ya she. Kalau laki-laki, he. Kalau yang ngomong banyak, dirubah jadi apa? They. Betul sekali. Paham ya? Sampai sini ya? Nah, lalu perubahan kata kerjanya. Ayo anak-anak, kalian kasih garis bawah dengan pensil boleh, dengan bolpen boleh. Donate. Kalau kalian kasih garis bawah donate yang kiri, untuk kalian lingkari. Dan donated, kalian lingkari juga yang kanan. Oke? Nah, donate itu adalah kata kerja bentuk pertama, kata kerja asli. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu dinamakan verb, ya, verb yang disingkat dengan huruf huruf apa ini? V, ya. Kalian tulis di yang sebelah kiri V1. V
satu. Yang donate itu ya. Nah, lalu yang sebelah kanan kan donated. Itu kalian beri V2. Artinya kata kerja bentuk kedua. Nanti berubah soalnya, ada yang berubah. Oke? Nah, lalu mungkin kalian bertanya, Miss, berarti harus menghafalkan banyak kata kerja dong. Tidak usah dihafalkan, kalau kalian terus-menerus ketemu dengan kata itu, lama-lama nanti hafal kok. Nah, untuk supaya kamu tidak takut, di bukumu itu sudah ada daftar kata kerjanya. Kalian lihat di bagian belakang sendiri, halaman 117. 117. Sudah ketemu? Nah, itu adalah listnya, daftarnya. Kalian tinggal cari di situ. Ya, ada berapa halaman itu? Ada 4 halaman ya. 2 lembar 4 halaman. Udah kalian cari di situ ada. Ya, oke. Nah, jadi kalau nanti ada soal atau ada latihan, kalian lihat di situ ya. Daftar kata kerjanya. Nah, lalu anak-anak kamu lihat di judul tabelnya itu ada present, past sama past participle, betul? Ya, yang present itu kamu kasih atasnya V1. Lalu yang past itu kamu kasih V2. Lalu yang past participle kamu kasih V3. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu perubahan kata kerja itu bisa sampai jadi 3 ya. Verb bentuk pertama itu untuk kata kerja bentuk aslinya. Lalu kalau kata kerja itu terjadi di masa lampau itu menjadi verb bentuk kedua. Ya. Lalu untuk bentuk ketiganya ada lagi fungsinya sendiri, tapi kamu jangan belajar sekarang ya, nanti tambah bingung. Oke? Ya, kita kembali ke halaman 79 tadi. Kita kembali ke halaman 79. Oke? Baik. Saya ulangi lagi ya, kalimat langsungnya I donate clothes. Menjadi kalimat tidak langsungnya berubah itu ya, menjadi verb bentuk kedua, yaitu she, tambahi ya, she said that she donated clothes. Oke? Halo? Macet ya? Oke. Ya? Oke, nge-freeze ini ya internetnya. Oke, tadi kita sampai ke itu ya, kalimat langsungnya I donate clothes, kalimat tidak langsungnya she said, she itu nanti bergantung kepada orangnya siapa. Kalau laki-laki itu jadi he, perempuan she, kalau banyak they, ya. They. Oke. Nah, lalu kita bahas yang kedua. Yang kedua, ini kalimat langsungnya. I don't hold back sales. Ini adalah kalimat negatif. Perlu kata bantu don't. Ya, I don't hold back sales. Nah, kalian lingkari yang don't itu. Kalian lingkari yang don't itu. Oke, nanti dia akan berubah menjadi didn't. Ya, didn't. Itu adalah verb 2-nya. Oke? Jadi I don't hold back sales itu kalau jadi kalimat tidak langsung menjadi she said that she didn't hold back sales. Oke?
Suara saya masih jelas terdengar ya, anak-anak? Masih ya? Oke. Baik. Oke, sekarang Miss Mar ingin kalian ambil buku PS atau catatan. PS atau catatan. Saya beri catatan sedikit ya. Oh gini aja, saya beri kalimat langsungnya, kalian jadikan kalimat tidak langsung ya. Jadi nomor 1, ini nomor 2-nya. Kalian beri nomor 1 ya tadi ya, ketinggalan. Kalian tulis dulu soalnya, karena sebentar lagi ini Zoom akan berakhir. Jadi kalian tulis dulu soalnya, baru kalian kerjakan ya. Oke, yuk. Ditulis dulu. Kalau udah selesai, boleh langsung dikerjakan. Miss Maria itu nomor 5 itu elderly kan? Elderly, oke, sorry. Elderly. Thank you.
Elderly ya. Yuk, agak cepat. Yang penting soalnya ditulis terlebih dahulu. Kalau nggak tahu perubahan kata kerjanya, lihat di belakang itu ada semua. Ya. If it become believe back, blah, 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 blah. Ini pakai he atau she ya. Boleh he, boleh she, boleh they. Terserah, nggak apa-apa. Sorry, kalau I itu bisa he atau she ya. Kalau misalnya ini saya ganti we, baru berubah menjadi they. Ayo nomor 3 diganti dulu, I jadi we. Supaya kamu tahu perbedaannya. Oke? Kalau ini mati, langsung join lagi ya.